Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，焚心烧杯。少年泪，清风随，似流岁。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel. Mengikuti perubahan segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retak spasial perlahan terbentuk. Saat garis retak spasial terkoyak, aura dingin yang mengerikan perlahan-lahan dipancarkan dari garis retakan. Setelah merasakan aura yang dingin ini, alis Yalao sedikit berkedut dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya, ucap dalam hati Yalao. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan juga menembus tempat itu. Segera sosok tua akhirnya perlahan keluar dari retakan spasial. Sosok manusia itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar dan berkata, "Tianzun ke-9, seperti yang diharapkan, kamu benar-benar mengaktifkan potongan batu giok spasial," ucap Tianzun ke-8. "Berhentilah mengomel. Kali ini kamu harus memperhatikan lawan dengan baik," ucap Tianzun ke-9. Sosok tua yang disebut dengan Tianzun ke-8 melihat ke arah Yalao dan berkata, "Yao Chen ya, rupanya kamu telah memulihkan kekuatanmu," ucap Tianzun ke-8 itu. Aula jiwa benar-benar mempersiapkan dengan baik. Masih belum cukup meskipun mengirim Tianzun ke-9. Bahkan mereka mengirim Anda sekarang, ucap Yalao. "Tidak berlebihan. Dengan kekuatanmu, mereka memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar," ucap Tianzun ke-8. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. "Saya sendiri mungkin tidak cukup, tetapi jika kami berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita akan kalah," ucap Tianzun ke-9. "Kamu seharusnya tidak meremehkan orang tua itu," ucap Tianzun ke-8. "Apa maksud Anda? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika kita gagal, kemungkinan kita akan kesulitan menghitung konsekuensinya, bukan? Selain itu, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Bukankah itu telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini? Jika Anda tidak mencoba hari ini, kemungkinan Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan kedua di masa depan," ucap Tianzun ke-9. "Kalau begitu, ayo kita serang. Saya juga benar-benar ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan yang dulu," ucap Tianzun ke-8. "Hahaha, dengan kami menggabungkan kekuatan bersama, kami bahkan akan mampu melawan bintang 9 Douzun. Saat ini Yalao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sempurna," ucap Tianzun ke-9. Segera setelah suaranya terdengar, Tianzun ke-9 mengepalkan tangannya. Seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab oleh afinitas tetesan hujan terbentuk. Soyan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengurutkan alisnya saat dia melihat tetesan air hujan di depannya. Tangannya meraih salah satu dari tetesan hujan itu dan menemukan bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun energi semacam ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Hanya satu tetesan saja memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Seberapa mengerikan jika kekuatan penghancur dengan tetesan hujan badai, ucap dalam hati Shoyan. Sementara Shoyan merenung, Yalao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap rintik hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak setiap itu terbentuk. Ekspresi ke-9 Tianzun sangat ganas saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah teriakan tajam dari Tianzun ke-9 terdengar,
Tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Akhirnya dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hijau biru setinggi 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan itu sangat besar dan berputar perlahan-lahan. Energi mengerikan yang menyebar menyebabkan ekspresi cukup banyak orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya. Akhirnya itu menempel pada bola hujan. Es putih padat dengan cepat menyebar terpisah saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang dilepaskan oleh dua ahli Hall of Soul Elite bahkan semengerikan ini. Segalanya menjadi sedikit tidak terkendali kali ini, ucap para ahli yang menyaksikan. Para ahli di kejauhan itu melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan seperti itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Mereka kemungkinan juga akan dikubur di tempat ini. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam paviliun bintang jatuh terlihat serius saat dia melihat para ahli itu mundur dengan cepat. Dari kelihatannya, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang, ucap Feng Zunze. Hiao Chen, saat itu diri mulia ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kita berdua hari ini, ucap Tianzun ke-8. Wajah ke-8 Tianzun menjadi sedikit lebih pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bersikap berani, ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yalou ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Teknik penghancur erosi surga hujan, ucap Tianzun ke-9. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Dua Tianzun tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es besar itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya ia melesat dengan eksplosif menuju Yalou dengan kecepatan yang mengerikan. Selama waktu bola es bergegas ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Soyan muram saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Segera matanya berhenti pada gurunya yang bahkan tidak bergerak. Serangan yang menakutkan ini kepala paviliun, bisakah dia memblokirnya? Ucap semua murid paviliun bintang jatuh. Semua murid paviliun bintang jatuh sangat tegang saat ini. Dihadapkan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yalou. Hari ini, kamu dan paviliun bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kita, ucap dua Tianzun ke-9 dan ke-8. Ketika bola es memasuki jarak dekat dari Yalou, Yalou akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyum jahat muncul di wajah dua Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yalou benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti, ucap Yalou. Teriakan lembut itu perlahan keluar dari mulut Yalou. Segera semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari Yalou. Pada saat ini seluruh gunung menjadi sunyi senyap. Dua Tianzun itu percaya tidak percaya melihat ini.
Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Daozun tidak bisa dihentikan sesuka hatinya. Tangan Yalo dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es yang sangat besar. Suaranya yang tenang perlahan bergema di langit. Aku saat ini memang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhku. Namun ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Karenanya aku saat ini tidak lagi berada di puncak kelas Daozun. Dengan kata lain, saya sudah ke level Banseng, ucap Yalao. Banseng, dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang meledak di telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini seolah-olah Douqi di dalam tubuh mereka berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam ketika mereka melihat lelaki tua di kejauhan yang telah menghentikan bola es besar dengan satu tangan. Banseng, level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Daozun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Daozun akhirnya berhenti di tepi kelas Banseng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke apa yang disebut kelas Banseng ini. Hanya dengan masuk ke kelas Banseng, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Douseng. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa Banseng adalah batu fondasi terpenting sebelum seseorang melangkah ke kelas Douseng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Banseng, seseorang dapat melupakan untuk menjadi seorang elit Douseng yang sejati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yalo bisa masuk ke kelas itu. Dengan cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yalo telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Apalagi menembus puncak kelas Daozun dan menuju ke Banseng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Semua mata di alam bintang berkumpul pada sosok tua Yalao di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun pada saat ini tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Banseng, orang tua ini telah benar-benar maju ke tahap itu, ucap Feng Zunze. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat Yalao. Itu lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Pavilion bintang jatuh akan makmur, ucap banyak para ahli. Banyak ahli itu yang awalnya melarikan diri juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan merasa mulut mereka menjadi kering. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Banseng. Berita yang tampaknya eksplosif ini kemungkinan akan menyapu seluruh dataran tengah seperti badai. Reputasi dan kekuatan Pavilion bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan, tetapi Pavilion bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka mau. Seorang ahli di kelas Banseng adalah seseorang yang bahkan Hal Ausol harus perlakukan dengan serius. Yang paling penting, Banseng elit ini juga merupakan alkemis top di benua ini. Reputasi dan pengaruhnya mungkin sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu pada saat ini semua orang mengerti bahwa Pavilion bintang jatuh akan makmur. Soyin memiliki wajah gembira saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yalao dari puncak kelas Daozun dan maju ke tingkat Banseng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang dia pilih untuk memperbaiki tubuh Yalao kali ini semuanya berkualitas tinggi, dia tidak berharap itu akhirnya bisa membuat Yalao melakukan terobosan. Awalnya berdasarkan harapannya, kemampuan Yalao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah merupakan hal yang sangat menggembirakan. Adapun menerobos ke kelas Daozun, hal semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menembus kelas Daozun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Yalao ditangguhkan di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik dua Tianzun di kejauhan. Tangannya yang menyentuh bola es perlahan mengepal. Setelah Yalao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang mengandung energi yang menakutkan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah bola es itu telah digenggam oleh tangan besar.
Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Sesaat kemudian akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es pecah, badai energi yang mengerikan segera tersapu. Namun badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu. Itu diam-diam dihancurkan. Tak terhitung jumlah orang yang menelan seteguk air liur saat mereka melihat kepingan es yang perlahan-lahan berhamburan turun dari langit. Serangan menakutkan itu yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah oleh Yalau, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Banseng? Seorang ahli bertukar pandang dengan yang lainnya. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam dari mata mereka. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat yang bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas Yalau tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yalau di kejauhan. Mata itu dipenuhi dengan teror dan keengganan. Saat itu dia pernah dikalahkan di tangan Yalau. Tidak terduga bahwa dalam pertempuran pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yalau sekali lagi. Selain itu, kekalahan ini benar-benar menyedihkan. Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Setelah menemukan level Yalau saat ini, dia mengerti bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Tianzun ke-8, kita harus cepat pergi. Dia saat ini sudah maju ke kelas Banseng. Bahkan walau kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda, ucap Tianzun ke-9. Ayo pergi, ucap Tianzun ke-8. Mereka melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat robek menjadi garis retak spasial. Tubuh mereka melintas dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Kamu telah datang. Kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu, ucap Yalau. Yalau di langit tersenyum tipis ketika dia melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan keras sambil membidik garis retakan spasial di kejauhan. Setelah Yalau mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu segera runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retakan spasial. Dua suara teredam rendah dan dalam terdengar samar-samar. Dua panah darah merah terang melesat keluar dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu ia bergegas menuju Yalau dengan kecepatan seperti kilat. Namun itu secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mencapai jarak tertentu dari Yalau. Yao Zunze, tunggu saja. Hal Ousolku tidak akan diam begitu saja, ucap dua Tianzun. Yalau tersenyum dalam menghadapi raungan ini. Setelah maju ke tahap Banseng, dia bisa dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Dia yang sekarang bukan lagi Yao Zunze yang dulu. Mungkin dia saat ini bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Sain Yao. Yalau melihat ke arah tempat di mana Tianzun ke-9 dan ke-8 telah menghilang. Sesaat kemudian dia melirik para ahli dari faksi lain sebelum berbalik dan mendarat di samping Soyan. Yalau mengerutkan alisnya ketika dia melihat kekacauan di dalam dunia bintang. Meskipun dia telah menghentikan upaya Hal of Soul untuk menghancurkan faksi ini, Paviliun Bintang Jatuh juga telah kehilangan beberapa murid. Jika bukan karena saya baru saja maju ke tingkat Banseng dan fondasi saya masih tidak stabil, saya pasti mengubur kedua Tianzun itu dengan semua orang yang telah meninggal, ucap Yalau. Guru tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Jika bukan karena campur tangan Anda hari ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana besar, ucap Soyan. Yalau berkata sambil tersenyum bahagia, itu semua berkatmu. Kalau tidak, lupakan Banseng. Bahkan memulihkan kekuatan puncakku akan sangat sulit, ucap Yalau. Selama Yalau sedang mengobrol dengan Soyan, Feng Zunze bergegas menghampiri mereka berdua. Orang tua, selamat, ucap Feng Zunze.
Berikan instruksi untuk mengurus sisa kekacauan. Kemungkinan Hall of Soul tidak akan berani datang dan menyerang lagi, ucap Yalao. Feng Zunze mengangguk. Dengan kehadiran elit Banseng, Hall of Soul juga mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi seorang ahli biasa untuk datang. Cukup banyak mata dari berbagai faksi yang datang hari ini. Tidak lama berita bahwa Anda telah mencapai tingkat Banseng akan menyebar ke seluruh dataran tengah. Ini bukan kesempatan yang buruk. Dengan reputasi Anda sebagai alkemis top di benua ini, kemungkinan beberapa iblis tua yang berteman dengan kami tidak akan menolak undangan kami, ucap Feng Zunze. Yalao tersenyum dan sedikit mengangguk. Fondasi pavilium bintang jatuh terlalu lemah. Bahkan di antara 4 pavilium meskipun saat ini Yalao telah maju ke kelas Banseng. Tidak banyak ahli di pavilium yang bisa diandalkan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika ingin memperkuat faksi. Untungnya Yalao tidak hanya seorang Banseng tetapi juga memegang gelar alkemis top di dataran tengah. Setelah berita tersebar, kemungkinan cukup banyak ahli akan mengambil inisiatif untuk datang. Setelah mundurnya Hall of Soul, pavilium bintang jatuh secara bertahap menjadi damai. Setelah 3 hari ini, pavilium bintang jatuh tiba-tiba menjadi ramai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa ahli dari berbagai generasi berbondong-bondong. Tak terhitung jumlah orang yang datang berkunjung setiap hari. Adegan ini benar-benar berbeda dari bagaimana pintu mereka kosong di masa lalu. Di tengah kehebohan ini, beberapa ahli yang pernah memiliki hubungan dengan Yalao dan Feng Zunze. Mereka akhirnya menerima undangan untuk menjadi tetua tamu dari pavilium bintang jatuh. Sementara seluruh pavilium bintang jatuh sibuk, Soyan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Soyan memilih untuk melakukan retret di menara batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Soyan, dia sudah dianggap sebagai yang luar biasa di antara generasinya. Bagi Soyan itu tidak cukup untuk memuaskannya. Itu karena perseteruan yang mengingat dengan Hall of Soul. Dia juga merasakan betapa menakutkannya faksi ini. Kekuatan Daozun bintang 2 tidak memberinya kualifikasi bertarung dengan mereka. Meskipun pavilium bintang jatuh menjadi lebih kuat di bawah bimbingan Yalao, dan Yalao menjadi pendukung kuat Soyan. Soyan juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang masih harus dia lakukan sendiri. Karenanya dia tidak berani bermalas-malasan dalam hal pelatihan. Soyan yang duduk di platform batu di puncak menara batu perlahan menghembuskan nafas. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Senyum muncul di wajahnya saat dia merasakan gelombang Douki yang memenuhi tubuhnya. Senyum itu baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping dan bertanya dengan lembut. "Apakah kamu sudah bangun?" ucap Yalao. Soyan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Yalao berdiri di jendela menara batu dengan tangannya di belakang. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dia buru-buru berdiri dan menyapa. "Guru, mengapa kamu datang?" ucap Soyan. "Feng tua itu lebih baik dariku dalam hal mengatur faksi. Saya seperti kamu, tidak terlalu suka hal-hal seperti itu. Namun setelah menderita kerugian dari serangan Hall of Soul, saya harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini. Terlepas dari bagaimana saya tidak menyukainya," ucap Yalao. Soyan tersenyum. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu dari jarinya menggosok cincin hitam itu. Setelah itu dia melepaskannya dan melemparkannya ke arah Yalao. Dia berkata, "Karena Anda telah dihidupkan kembali, sudah waktunya benda ini kembali ke pemiliknya," ucap Soyan. Yalao terkejut ketika dia melihat cincin hitam yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jarinya mengusap cincin itu sesaat kemudian dia berkata, "Semua hal yang telah dipelajari guru saya dalam hidupnya telah benar-benar tertinggal di cincin ini. Saat ini Anda mungkin sudah mempelajari sebagian besar darinya. Menyimpan barang-barang ini memang tidak akan berguna lagi bagimu. Namun ada sesuatu yang sangat berguna bagimu," ucap Yalao. Jari Yalao dengan lembut menekan cincin hitam itu setelah kata-katanya terdengar. Sebuah api putih pekat perlahan melengkung dan naik. Akhirnya itu ditangguhkan di depan Yalao. "Kamu berlatih mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagimu. Sekarang saya telah maju ke kelas Banseng. Bone Chilling Flame tidak lagi berguna bagi saya," ucap Yalao.
Guru harus berhenti membodohi saya. Sekarang saya bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Tidak mungkin bagi saya untuk mengambil bon Chilling Flame ini, ucap Soyan. Soyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh bagi seorang alkemis. Meskipun Yellow telah menjadi banseng, memiliki bon Chilling Flame akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apa yang disebut tidak lagi berguna adalah omong kosong belaka. Yellow tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Hatinya berkata bahwa anak muda ini bukan lagi orang yang ramah sejak saat itu. Namun hal itu tidak membuatnya membatalkan keputusannya. Yellow mengabaikan Soyan dan dengan lembut meletakkan jari Soyan di kumpulan api dingin tulang. Soyan segera gemetar hebat. Sesaat kemudian getaran itu berhenti dan kepucatan muncul di wajah Soyan. Setelah Yellow melakukan itu, Yellow segera berkata, "Anak kecil, saya telah menghapus jejak spiritual di bon Chilling Flame. Namun bon Chilling Flame ini telah saya perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihapus, itu masih akan memiliki pertahanan yang cukup besar terhadap kamu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, kemungkinan kamu akan mendapatkan serangan balasannya," ucap Yellow. Tangan Yellow dengan lembut menggosok bon Chilling Flame, setelah itu menjentikan jarinya. Setelah bon Chilling Flame berada di depan Soyan, Yellow segera berkata lagi, "Sekarang kamu harus menanamkan jejak spiritualmu ke dalamnya dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuhmu. Ketika bon Chilling Flame tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Anda dapat bergabung sepenuhnya," ucap Yellow. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.